وقل رب زدني علما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. اللهم صل على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه. Puji syukur kepada Allah, salawat dan salam kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini adalah hari Rabu tanggal 8 April 2020 dan insyaallah nanti malam merupakan malam nisfu Sya'ban atau Lailatul Nisfi min Syahri Sya'ban. Nisfu artinya pertengahan, Sya'ban yaitu bulan Sya'ban. Malam nisfu Sya'ban berarti malam pertengahan daripada bulan Sya'ban. Banyak hadis yang diriwayatkan oleh para ulama tentang fadilah-fadilah daripada bulan Sya'ban dan fadilah-fadilah daripada malam nisfu Sya'ban. Akan tetapi banyak orang-orang yang hari ini yang di sosial media mereka menyebutkan tidak ada dalil untuk kita menghidupkan malam nisfu Sya'ban. Inilah salah satu kesilapan yang harus kita perbaiki. Kenapa? Yang tidak ada adalah hadis sahih yang menunjukkan atau memerintahkan amalan-amalan khusus di dalam bulan Sya'ban atau di dalam malam daripada malam nisfu Sya'ban. Akan tetapi hadis tentang fadilah daripada malam nisfu Sya'ban ini sangat banyak diriwayatkan oleh para ulama. Ada yang derajatnya sahih, ada yang derajatnya hasan, ada yang derajatnya dhaif, dan ada juga derajatnya yang tidak bisa dijadikan sebagai dalil ataupun hujjah karena terlalu lemah. Di antara fadilah malam nisfu Sya'ban, yang pertama, pada malam tersebut diturunkan perintah berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan firman Allah, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'alaihi. Kemudian pada malam Sya'ban juga, pada malam nisfu Sya'ban juga, ya, beberapa mufassirin menyebutkan diperintahkannya tahwilul qiblah, yaitu pada nisfu Sya'ban, yaitu untuk menghadap ke arah Makkah Al-Mukarramah yang sebelumnya menghadap ke Baitul Maqdis. Ini disebutkan oleh di dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah oleh Imam Ibnu Katsir bahwasanya Ibnu Abbas mengatakan perintah tahwil qiblah terjadi pada 18 bulan pertama hijrah ke Madinah. Kemudian di dalam bulan nisfu Sya'ban juga ada sebuah amalan yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana amalan tersebut diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah bahwasanya Sayyidah Aisyah melihat Rasulullah tidak menyempurnakan puasanya kecuali bulan suci Ramadan dan tidak memperbanyak puasanya kecuali di dalam bulan Sya'ban. Kemudian juga beberapa hadis yang lain seperti innallaha yattali'u 'ala 'ibadihi, bahwasanya Allah memperhatikan hambanya pada malam nisfu Sya'ban, ya, lalu mengampuni dosa orang-orang yang beriman dan mengazab orang-orang yang kafir kecuali orang-orang yang melakukan kemusyrikan dan kedengkian. Dalam riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam sahihnya, At-Tabrani dalam Al-Kabir dan Awsat, Ibnu Majah juga meriwayatkan dalam sunannya dengan sanad yang hasan bahwasanya Allah memperhatikan hambanya pada malam nisfu Sya'ban, maka lalu Allah mengampuni semua makhluknya kecuali orang-orang yang musyrik dan orang-orang yang pendendam. Ali bin Abi Thalib juga meriwayatkan bahwasanya ada 4 malam yang dikabulkan doa, yaitu Lailatul Aidaini, 2 malam Aid, kemudian malam pertama daripada bulan Rajab dan malam nisfu Sya'ban. Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala wa ardhah juga menyampaikan dalam satu tahun itu ada 5 malam yang diijabah doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama Lailatul Aidain, yaitu 2 malam hari raya, malam Aidul Fitri dan malam Aidul Adha. Kemudian malam awal bulan Rajab, kemudian malam nisfu Sya'ban dan malam Jum'ah. Artinya 4
malam di dalam satu tahun dan satu malam yang di dalam setiap minggu, yaitu pada malam Jum'ah yang merupakan diijabah doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam An-Nawawi ketika menjelaskan penjelasan atau pendapat daripada Imam Syafi'i ini, beliau mengatakan Imam Syafi'i menganjurkan untuk menghidupkan malam-malam tersebut dengan menggunakan hadis dhaif. Pada kitab Majmu' pada awal penjelasan beliau menjelaskan tentang dibolehkannya beramal dengan hadis dhaif dengan syarat hadis tersebut tidak terlalu dhaif, bukan perkara akidah, bukan perkara halal dan haram, dan juga diamalkan hadis dhaif tersebut pada fadailul a'mal saja. Kemudian oleh karena fadilah daripada bulan Rajab ini sudah tetap, sudah ada, thabit, maka sudah tentu kalau fadilahnya sudah tetap, maka sudah barang tentu kita diperintahkan untuk menambah ketaatan pada malam tersebut. Dengan menambah ketaatan pada malam daripada malam nisfu Sya'ban, kita bisa menambah ketaatan dengan berbagai ibadah. Memang tidak ada dalil atau hadis yang sahih yang memerintahkan untuk beribadah ini atau beribadah itu. Akan tetapi yang namanya ibadah yang asluha fi syariah, yang ada dasarnya pada syariat, nah ini sangat dianjurkan untuk kita menambah ketaatan kita kepada Allah. Di antara ibadah yang bisa kita lakukan membaca Al-Quran. Dianjurkan mengkhatam Al-Quran 30 juz. Tidak sanggup mengkhatam Al-Quran, membaca ma tayassara minal Quran. Atau membaca surat Yasin, karena Yasin merupakan qalbul Quran, hatinya Al-Quran. Baik itu sekali khatam, 2 kali khatam, 3 kali khatam, atau bahkan lebih daripada 3 kali khatam. Juga kita dianjurkan untuk beribadah dengan ibadah-ibadah solat, baik itu solat hajat atau solat-solat qada solat kita yang pernah kita tinggalkan, atau solat taubah atau solat tasbih yang biasa dilakukan oleh masyarakat, dengan syarat kita tidak meyakini bahwasanya solat tasbih tersebut hanya boleh dilakukan pada malam nisfu Sya'ban. Ini yang salah. Akan tetapi salat tasbih bahkan dianjurkan setiap malam. Tidak mampu setiap malam, setiap minggu. Tidak mampu setiap minggu, setiap bulan. Tidak mampu sebulan sekali, maka setahun sekali. Tidak mampu setahun sekali, minimal kita melaksanakan 1 tahun sekali. Maka beberapa orang melaksanakannya di malam nisfu Sya'ban, ya silahkan, tanpa meyakini bahwasanya tidak boleh melakukan di luar daripada malam nisfu Sya'ban. Kemudian kita di antara kebaikan-kebaikan dan menambah ketaatan kita kepada Allah juga dengan sedekah. Ya, dengan memperbanyak sedekah, memperbanyak menyantuni anak yatim, memperbanyak kita memberikan sedekah kepada keluarga kita, memberikan nafkah kepada keluarga kita, kumpulkan anak-anak kita, masak dengan masakan yang enak, kemudian ajak mereka khatam Al-Quran, ajak mereka sama-sama solat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu kita memberikan kepada mereka hadiah atas apa yang mereka lakukan daripada ibadah ini dianjurkan. Bagaimana khairukum li ahli, sebaik-baik kalian adalah yang terbaik bagi keluarganya. Wa ana khairukum li ahli, dan aku adalah yang terbaik bagi keluargaku daripada kalian. Ini sabda daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibaratnya kalau di dalam dunia kita, di dalam kita kehidupan di dunia, ada mall, ada waktu-waktu khusus di mana mall, swalayan dan sebagainya itu memberikan diskon khusus. Diskon karena bertepatan dengan hari ini, hari itu dan sebagainya. Maka bagaimana dengan kita ketika Allah menjadikan fadilah daripada malam nisfu Sya'ban ini sangat besar bagi umat Islam. Kalau kita mau berbondong-bondong untuk berbelanja karena ada diskon yang diberikan oleh manusia, bagaimana dengan diskon diberikan ampunan dosa oleh Allah Subhanahu wa taala, atau ditambahkan kepada kita kedekatan dan keridhaan dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala dengan fadilah daripada malam nisfu Sya'ban ini? Tidakkah kita mau berbondong-bondong menuju kepada maghfirah Allah, menuju kepada beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka oleh karena itu, nanti malam marilah kita menghidupkan dengan malam nisfu Sya'ban atas dasar daripada fadilah yang telah ada pada malam nisfu Sya'ban tersebut dengan ibadah-ibadah
yang dapat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dengan membaca Al-Qur'an, baik itu dengan solat, baik itu dengan sedekah, dengan memberikan makanan kepada tetangga, dengan memuliakan tetangga, bagian daripada sebuah amal kebaikan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang dekat dengan Allah. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang diberikan rahmat oleh Allah dan diampunkan segala dosa kita oleh Allah, kita dan keluarga kita serta seluruh umat Islam, baik itu di Indonesia maupun di seluruh dunia. Dan kita doakan nanti malam agar Allah mengangkat bala, mengangkat wabah, mengangkat ta'un yang sedang diuji oleh Allah kepada orang-orang yang beriman, agar mereka lebih dekat kepada Allah, dan Allah mengangkat penyakit ini, kita bisa masuk ke dalam bulan suci Ramadan dengan keadaan yang tenang, dengan keadaan yang bisa kita bersama-sama untuk berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala, baik di dalam berbuka puasa bersama, baik di dalam salat tarawih bersama, salat qiyam bersama, dan menghidupkan malam-malam di dalam bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.